Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian hadis untuk kesempatan ini. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya, keluarganya, dan pada pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua juga termasuk ke dalam pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kajian hadis yang akan dikaji bersama saya Roni Ismail adalah tentang bebaskan diri dari kezoliman terhadap sesama. Hadis ini Rasulullah SAW melalui hadis ini berpesan kepada kita untuk sebisa mungkin, sezero mungkin kita tidak melakukan kezoliman, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan hasad, tidak melakukan fitnah, tidak melakukan namimah, adu domba terhadap sesama. Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penjelasan bebaskan diri kita dari kezoliman adalah hadis dari Abu Hurairah. Sebuah hadis dari Abu Hurairah yang bunyinya, ini dari hadis dari Abu Hurairah. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, telah bersabda, man kanat indahu mazlamatun li akhihi, barang siapa yang memiliki kezaliman atau telah melakukan kezaliman untuk saudaranya, min irdihi, baik kezaliman dari kehormatannya atau sesuatu yang lain, mungkin perkataan, mungkin sejengkal tanah, mungkin 2-3 patah kata, mungkin 2-3 butir buah yang kita ambil, fal yatahallalhu minhu al-yaum, maka hendaklah orang yang melakukan kezaliman itu memohon kehalalannya. Kapan? Sekarang di dunia ini. Orang yang telah melakukan kezaliman tadi, sekecil apapun baik kehormatannya atau sesuatu, min syai', sesuatu, mungkin tadi sejengkal tanah, mungkin tadi 2-3 butir rambutan, buah rambutan, atau buah mangga yang berdekatan dengan kita, fal yatahallalhu, hendaklah meminta kehalalannya, memohon maaf darinya, al-yaum, sekarang ini, qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang saatnya uang, dolar, dinar, dirham, rupiah, ringgit tidak berguna. Artinya sebelum kematian, sebelum hari kelak, hari perhitungan tiba. Al-yaum, sekaranglah kita fal yatahalal. In kana lahu amalun sholih ukhida minhu biqadri mazlamatihi. Jika seseorang tidak melakukan meminta kehalalannya, fal yatahalal minhu al-yaum, maka dan meninggal sampai dibawa sampai mati, maka amal soleh orang yang melakukan kezoliman, az-zolim, akan diambil
ukhida minhu, akan diambil biqadri madlamati. Jadi orang yang melakukan kezoliman akan diambil amal-amal solehnya untuk membayar kezolimannya sewaktu di dunia. Itu kalau ada amal solehnya. Wa ilam yakullahu hasanat. Gimana kalau orang itu tidak memiliki amal soleh untuk membayar kezolimannya? Maka ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka akan diambillah keburukan-keburukan, dosa-dosa dari orang yang dizoliminya, dari orang yang disakitinya, dan ditimpakan kepada orang yang melakukan zolim. Kezoliman itu rawahul Bukhari, naudzubillah. Jadi kalau ada amal soleh, jika tidak faliyata halal, jika tidak melakukan kehalalan, maka orang yang zolim tadi, yang melakukan fitnah, hasad, dengki, namimah, adu domba, sumpah palsu, akan diambil amal solehnya seukuran kezolimannya itu untuk membayar kezolimannya. Itu kalau ada amal soleh. Kalau tidak gimana? Wa ilam yakullahu hasanat. Kalau tidak, orang zolim itu, orang pemitnah itu, orang yang melakukan hasad itu, orang yang menyebar berita hoax, fitnah, maka ukhida min sayyiati sahibi. Maka orang yang difitnah tadi, orang dihasadi tadi, orang yang disakiti tadi, kejelekan-kejelekannya akan diambil, ditimpakan ke si zolim, orang yang melakukan kezoliman. Maka orang itu akan apa yang disebut dengan muflis. Dia akan menjadi orang yang bokeh, muflis di akhir. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik mengenai kehormatannya maupun sesuatu, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini sewaktu masih di dunia, sebelum tidak lakunya uang dinar dan dirham. Jikalau tidak meminta kehalalannya sekarang ini, maka jikalau yang menganiaya itu mempunyai amal soleh, zolim, diambillah dari amal solehnya itu sekedar untuk melunasi penganiayaannya. Sedang jikalau tidak mempunyai kebaikan sama sekali, tidak memiliki amal soleh, maka diambillah dari keburukan-keburukan orang yang menganiaya, lalu dibebankan kepada orang yang teraniaya, lalu dibebankan kepada yang menganiaya. Hadis riwayat Bukhari. Na'udzubillah. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita sebisa mungkin tidak melakukan kezaliman, menyakiti, hasad, dengki, menyebar berita keburukan, ghibah, apalagi hoax yang belum tentu kebenarannya, apalagi di era IT ini, mengadu domba, namimah, karena itu merugikan kita sendiri. Oleh karena itu beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama, setiap kezoliman yang diperbuat seorang muslim akan kembali kepada dirinya, akan menjadi bencana bagi dirinya jika tidak meminta kehalalannya di dunia. Pelajaran yang kedua, dengan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala akan membuka kesempatan balas, intiqam. Membuka kesempatan intiqam, balas bagi para orang yang teraniaya pada hari pembalasan untuk mengambil haknya dari pihak-pihak yang menzalimi mereka, dari pihak yang zalim. Artinya, kalaupun kita dizalimi orang, nggak usah khawatir karena ada kesempatan untuk dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala melakukan balas, intiqam di hari akhirat kelak. Pelajaran ketiga, bagaimana cara atau intiqam tadi? Yang pertama, mengalihkan kebajikan sang penganiaya kepada yang teraniaya.
Itu jika ada kebaikannya. Atau kebaikannya tidak cukup untuk membayar kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang teraniaya akan ditimpakan kepada si penganiaya. Bila dia tidak mempunyai kebaikan atau kebajikannya tidak cukup untuk membayar kezalimannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan pelajaran keempat, oleh karena itu amal soleh yang telah dikerjakan oleh siapapun, sang penganiaya di dunia akan lenyap. Kebaikan yang kita lakukan akan lenyap kalau kita zalim terhadap sesama. Kalau kita menyakiti, kalau kita fitnah, kalau kita hasad, dengki, iri, kalau kita mengadu domba, kalau kita bersumpah palsu, apalagi sampai membunuhnya, akan lenyap karena pindah kepada orang yang dianiaya mazlum, guna membayar hutang kezalimannya, guna membayar hutang fitnahnya, guna membayar hutang hasadnya, guna membayar hutang fitnahnya, guna membayar hutang adu dombanya, namimahnya, dan juga untuk membayar hutang palsu, sumpah palsu. Pelajaran kelima inilah bentuk alat tukar yang dipakai saat materi intan permata tidak berlaku, sehingga orang yang zalim akan mengalami apa yang disebut dengan muflis, yaitu orang yang kehabisan amal baiknya dan selanjutnya mengalami kebangkrutan sebangkrut-bangkrutnya di akhirat. Inilah sebenar-benarnya orang muflis. Orang muflis itu bukan kehabisan uang di dunia, bukan. Orang muflis itu adalah orang yang melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, sholat, puasa, zakat, tapi dia zalim, melakukan fitnah, hasad, hoax, ngadu domba, sumpah palsu, sehingga nanti di akhirat semua itu tidak mendatangkan manfaatnya, justru mendatangkan kebangkrutannya karena amal-amalnya ditimpakan. Amal-amal solehnya akan diberikan, diambil, ukhida minhu, akan diambil untuk li sahibihi, untuk orang yang dizoliminya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jika kita melakukan kezoliman saat ini kepada siapapun, kepada tetangga, kepada guru, kepada siapapun yang berbentuk fitnah, berbentuk hasad, berbentuk namimah, berbentuk ghibah, mari kita bertobat. Bertobat kita sebelum datang hari pembalasan. Sebelum datang hari pembalasan. Kedua, meminta pihak yang teraniaya, zalim, mazlum, untuk menghalalkan, memaafkan perlakuan buruk yang pernah dilakukan kepadanya. Kalau tidak memberi maaf, beri mereka kesempatan untuk balas dendam kepada kita, sebuah perbuatan atau apapun yang bisa mengembalikan hak-hak mereka, dan kita bisa terbebas dari balasan zalim yang sangat dahsyat di akhirat nanti, yang akan membuat kita menjadi seorang yang muflis, seorang yang bokek, seorang yang bangkrut. Dan itu bangkrut bukan di dunia, tetapi bangkrut di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang perbuatan zalim. Di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma lizzalimina min hamimin wala syafi'i yutaqafir kaman ya'sa. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat. Jadi Rasulullah SAW tidak akan memberi syafaat kepada orang yang zalim, pada orang yang fitnah, pada orang yang hasad, pada orang yang menyebar hoax, kepada orang yang namimah, kepada orang pengadu domba, kepada orang yang menyebar berita palsu, sumpah palsu, dan lain-lain. Ayat yang kedua dari surat Al-Kahfi, salasah wa mi'ah arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Katakanlah apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Akhsarin amala, rugi, muflis. Alladzina dola sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna.
Yang muflis ini bahaya sekali. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya melakukan amal soleh di dunia, menyangka itu akan bermanfaat di akhiratnya, padahal tidak. Mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya, padahal tidak. Kezoliman yang akan membuat seseorang beribadah, beramal soleh, menjadikan sia-sia. Iyakum wal hasad, fainal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun nar hatab. Jauhilah hasad, karena hasad itu seperti api. Karena hasad itu akan memakan, melenyapkan kebaikan-kebaikan kita seperti api yang melahap kayu bakar. Saudara-saudaraku, marilah kita sebisa mungkin menghindari perbuatan zalim, karena akan menjadi bencana kita di dunia, terlebih di akhirat akan menyebabkan seorang menjadi seorang yang muflis, bokeh, bangkrut di dunia mengumpulkan amal kebaikan, tetapi amal kebaikannya itu, amal solehnya itu akan hanya diperuntukkan untuk orang yang dizoliminya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saudara-saudaraku apa yang sedikit ini memberi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.